Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, yang boleh kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang pelihara kami, keluarga kami, dan kami boleh ada sebagaimana ada pada Engkau. Sebelum kami ada atas lain, kami utamakan Engkau. Pada mesbah keluarga, dan naikkan pujian penyembahan, naikkan doa salam kepada Tuhan. Dan kami rindu untuk dengarkan firman firman. Pakai hambamu, berarti hambamu, berarti kami mendengarkannya. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga bukit firman menjadi Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 44 ayat pertama sampai 31. Yehezkiel 44 ayat pertama sampai 31. Itu gerbang timur yang tertutup. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu gerbang luar dari tempat kudus yang menghadap ke timur. Gerbang itu tertutup. Lalu Tuhan berfirman kepada pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Jangan dibuka dan jangan seorang pun masuk dari situ. Sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melalainya, karena itu gerbang itu harus tetap tertutup. Hanya raja itu, oleh karena itu, ia raja boleh duduk di sana makan santapan di hadapan Tuhan. Raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Lalu baunya aku melalui pintu gerbang utara ke depan bait suci. Aku melihat sungguh rumah Tuhan penuh kemuliaan Tuhan, maka aku sujud menyembah. Tuhan berfirman kepadaku, hai anak manusia, perhatikan baik-baik, lihatlah dengan teliti dan dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirmankan kepadamu mengenai peraturan-peraturan rumah Tuhan dan tentang segala hukumnya. Dan perhatikan baik-baik siapa dibolehkan masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditaruh dari tempat kudus. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, begini firman Tuhan Allah, cukuplah perbuatan-perbuatan yang keji, hai kaum Israel, yang membiarkan orang asing, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun dagingnya, masuk ke dalam tempat kudusku. Dengan kehadirannya mereka menajiskan waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan berbuat begitu kamu lebih mengingkari kejadian daripada segala perbuatanmu yang keji yang sudah. Sebab itu bila firman Tuhan Allah, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel. Tetapi orang-orang Lewi yang jauh daripada waktu Israel sesat daripada dengan mengikuti berhala-berhala mereka, aku menanggung hukumannya. Di dalam tempat kudusku mereka yang mendapat tugas penjagaan pintu-pintu gerbang bait suci dan tugas pelayanan dalam bait suci. Mereka yang menyembelih korban sebakaran dan korban sembelihan bagi bangsa itu dan bertugas bagi bangsa itu untuk melayani. Oleh karena mereka telah melayani bangsa itu di hadapan berhala-berhala mereka, dan mereka bagi kaum Israel telah menjadi batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan. Oleh karena itu aku bersumpah mengenai mereka, demikian firman Tuhan Allah, bahwa mereka akan menanggung hukumannya sendiri. Mereka tidak akan mendekati aku untuk melaksanakan tugas imam di hadapanku, ataupun mendekati segala barangku yang kudus, atau persembahan-persembahan maha kudus. Mereka akan menanggung nodanya yang timbul karena perbuatan-perbuatan mereka yang kecil. Aku menetapkan mereka untuk bertugas di bait suci dan melakukan segala pelayanan yang berhubungan dengan itu, dan melakukan segala sesuatu yang di situ. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus menggunakan pakaian mengenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian domba waktu mereka bertugas di pintu gerbang pelataran dalam dan atau waktu menjalankan kebaktian dalam bait suci. Mereka harus memakai daster lena dan memakai celana lena, tapi jangan memakai ikat pinggang menimbulkan keringat. Dan waktu mereka keluar ke pelataran luar menjumpai umat Tuhan, mereka harus melanggarkan pakaian mereka yang mereka pakai.
dalam meninggalkan kebaktian menyimpannya dan milik kudus, kemudian mengenakan pakaian yang lain, supaya umat jangan menjadi kudus sebabkan karena pakaian imam itu. Imam itu boleh minum anggur kalau mereka hendak masuk dalam pelataran dalam. Janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, jangan mereka ambil jadi istri, tapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel atau seorang janda imam boleh mereka ambil. Mereka harus mengajar umatku tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahukan kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Mereka tidak dapat bagian milik pusaka sebab akulah milik pusakanya, dan jangan berikan kepada mereka tanah milik Israel sebab akulah milik mereka. Persembahan korban penghapus dosa dan korban nebus salah, mereka yang harus memakannya, dan segala yang khususkan di tanah Israel adalah bagian mereka. Dan yang terbaik dari buah suluk apapun, dari segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu ada bagian imam. Juga yang terbaik dari tepung jalaimu harus kau berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu itu mendapat berkat. Segala burung dan binatang yang sudah mati atau yang jadi sisa mangsa binatang buas janganlah dimakan oleh imam. Suatu ketika dalam Yeskiel ini dibawa dalam alam roh, dan Tuhan berbicara kepadanya tentang peraturan yang melayani Tuhan dan yang boleh masuk dalam rumah Tuhan, sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-5. Tuhan berfirman kepada Yeskiel, "Hei anak manusia, perhatikan baik-baik, lihatlah dengan teliti, dengarlah dengan sungguh-sungguh segala sesuatu yang hendak kufirman kepadamu mengenai peraturan rumah Tuhan dan tentang hukumnya, dan perhatikan baik-baik siapa yang boleh masuk ke dalamnya dan siapa yang harus ditolak dari tempat kudus." Peraturan yang ini yang diperintahkan oleh Tuhan, dan Yeskiel mentaati mana yang boleh masuk dan mana yang ditolak, mana yang boleh berkenan dan mana yang tidak berkenan. Dan sebagaimana kita baca dari ayat 6 dan selanjutnya, bagaimana imam atau orang Lewi yang ditugaskan untuk menyelenggarakan kebaktian dalam tugas-tugasnya, dan apapun yang menjadi miliknya dipersembahkan kepada sebab bangsa imam atau orang Lewi harus mengajar baik dalam nikahnya. Yang pertama, dalam nikahnya dia tidak bisa menikah dengan janda yang dicerai oleh suaminya, sebagaimana firman Tuhan dikatakan pada ayat ke-22, janda atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suami jangan mereka ambil menjadi istri, tapi hanya seorang perawan dari keturunan kaum Israel, dan seorang janda imam boleh mereka ambil. Peraturan yang Tuhan tetapkan khusus untuk Lewi, ya, yang boleh nikah, tidak boleh sembarangan dan mencari istri, ya, sebab dia menjaga, sebab dia diperintahkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan lebih jauh, mereka juga mengajar, sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-23, mereka harus mengajar umat Tuhan tentang perbedaan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, dan memberitahu kepada mereka perbedaan antara yang najis dengan yang tahir. Dan imam atau suku Lewi ini dia juga harus mengajar, ya, mengajar mana yang kudus, mana yang tidak kudus, mana yang najis dan mana yang tidak tahir. Semua dibangun. Untuk apa? Untuk didik mereka. Dan perhatian Tuhan juga mengenai makan. Bahkan dikatakan pada firman Tuhan pada ayat yang ke-31, dan yang terbaik dari buah suluk ataupun segala persembahan khusus dari apapun yang segala persembahan khusus adalah bagian imam.
juga yang terbaik dari tepung kelaimu harus kau berikan pada imam supaya rumahmu mendapat berkat. Bahkan makanannya juga Tuhan sudah siapkan. Itu yang terbaik diberikan oleh imam. Ya, imam yang melayani dalam upaya suci. Dan umat Tuhan, kalau dia memberi, Tuhan juga akan memberkati kembali apa yang dikorbankannya. Bapak, apa yang kita kerjakan, kalau kita memberi kepada Tuhan, kita memperhatikan hamba Allah, kita memperhatikan mereka yang full time, kita memperhatikan mereka yang bekerja di ladang Tuhan, Tuhan juga memperhatikan apa jadi kebutuhan kita semua. Biar kita menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar memperhatikan pekerjaan Tuhan. Sebab firman Allah katakan, baik makan minum semua harus balik kemuliaan nama Tuhan. Roma 11 ayat 36, dari dia untuk dia dan untuk kemuliaan dia. Ya, sebagaimana Roma 11:36. Semua yang dapat dari dia tetap hormatin semua untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita percaya sesuatu yang kita lakukan buat Tuhan tidak sia-sia. Saudara datang pada Tuhan pagi-pagi ini tidak sia-sia. Tuhan juga sediakan berkat. Waktu tidur Tuhan siapkan berkat buat saudara. Saudara percaya akan berkati kasih. Benar Bapak, peraturan-peraturan yang kau berikan melalui Hezkiel daripada imam dari suku Lewi yang diperintahkan untuk mengajar, untuk melayani korban, bahkan dalam nikahnya maupun perkara najis dan perkara dia harus mengajar sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu yang mau diajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau dan sesuai dengan kehendak Engkau hidup dan kekudusan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang 1/4 kehidupan. Dan kami sementara mencari nafkah serta pikiran kami pergi dengan selamat, pulang dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan dan berperang melawan virus corona, beri kesehatan yang prima, pelihara keluarganya sebagaimana kau pelihara mereka semua. Hikmat yang dari Tuhan kau berikan, dan kami berterima kasih kepada Tuhan yang mati sudah semakin jauh berkurang, bahkan yang sembuh semakin banyak Tuhan, tapi yang sakit semakin berkurang banyak. Oleh vaksin mereka mau taat dengan baik. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Haleluya. Amin.